Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiana Jagata, NIM 20011100102 dari Prodi Ilmu Hukum. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan dan pandangan pribadi saya tentang teori dan pandangan HAM yang dianut oleh Indonesia. Stay tune. Sebelum membahas lebih jauh tentang teori dan pandangan HAM yang dianut oleh Indonesia, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian HAM? Pengertian HAM, menurut Mahfud MD, HAM adalah sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir di muka bumi sehingga hal tersebut fitri atau kodrati. Pengertian HAM sendiri dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak-hak yang harus diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Nah, teori dan pandangan HAM itu sendiri sebenarnya juga memiliki beberapa bagian. Teori HAM sendiri terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah teori hukum alam, kedua adalah doktrin Marxis, ketiga adalah teori positivis, dan keempat adalah teori relativitas kultural. Nah, pandangan HAM sendiri terdiri atas 4 bagian juga. Yang pertama itu adalah universal absolut, kedua adalah universal relatif, ketiga adalah partikularistik absolut, dan keempat adalah partikularistik relatif. Lalu di antara teori dan pandangan HAM itu sendiri, yang manakah yang dianut oleh Indonesia? Sebelum membahas lebih jauh tentang teori dan pandangan HAM yang dianut oleh Indonesia, perlu kita ketahui nih bahwa Indonesia itu adalah negara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nih, yang dimana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya hak asasi manusia sebagai dalam penyelenggaraan negara. Nah, Indonesia juga telah melaksanakan hal tersebut loh. Nah, terkait tentang teori dan pandangan HAM, menurut pandangan saya, sebenarnya teori yang dianut oleh Indonesia itu ada 2. Yang pertama itu adalah teori positivis dan teori Marxis. Nah, alasan saya mengapa memilih teori positivisme ini, karena teori ini menyatakan bahwa setiap warga negara baru bisa mendapatkan hak-haknya setelah ada aturan yang jelas dan tertulis terkait tentang hak-hak tersebut dan dituangkan ke dalam konstitusi negara. Nah, seperti yang kita ketahui di negara Indonesia, sebenarnya hak-hak setiap warga negara itu telah diatur di dalam konstitusi negara kita, seperti yang dijelaskan pada bab 10A dari pasal 28A sampai dengan 28J. Nah, contohnya itu adalah hak pendidikan. Hak pendidikan seperti yang tertuang pada pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana setiap warga negara itu berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, yang dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab negara. Nah, hal inilah yang menjadi dasar bahwa sejatinya Indonesia ini menganut teori positivisme, di mana setiap hak-hak itu telah didapatkan dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, seperti di dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga menjadi tanggung jawab negara. Kedua adalah doktrin Marxis. Menurut pandangan saya, sejatinya Indonesia ini menganut teori Marxis. Mengapa? Seperti yang kita ketahui bahwa teori ini menentang teori hukum alam yang menyatakan bahwa setiap individu itu mendapatkan haknya yang berasal dari dirinya sendiri. Dan tentunya ini ditolak oleh teori Marxis yang menyatakan bahwa sebenarnya hak setiap individu berasal dari negara atau berasal ketika ada aturan yang memang mengatur hal tersebut. Nah, hal demikian tentunya sama dengan di Indonesia, yang dimana hak-hak setiap warga negara baru bisa didapatkan ketika memang ada aturan yang mengatur hal tersebut, sehingga nanti negara
Dan juga sejatinya bahwa teori Marxis ini menentang adanya penindasan serta memperjuangkan kelas. Nah, tentunya hal ini sama dengan Indonesia yang dimana memang mengatur tentang hak untuk upah, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk hidup, hak untuk menganut agama, untuk menganut agamanya, dan tentunya hal ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia juga itu menentang adanya penindasan serta memperjuangkan kelas yang sama dengan aliran Marxisme ini. Nah, menurut pandangan saya sebenarnya Indonesia ini juga menganut pandangan yang partikularistik relatif, di mana memandang HAM di samping sebagai masalah universal dan juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sosiologis religius, tercermin dalam kehidupan filosofis Pancasilais. Pada sila pertama dan kedua, nampak adanya kehidupan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci, tapi mengandung arti kehidupan yang memang menghargai dan menghormati hak-hak setiap individu melalui ketakwaannya dan sifat kemanusiaannya. Hal inilah yang menjelaskan bahwa sebenarnya Indonesia ini mengandung teori menganut pandangan partikularistik relatif.